Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang akhlak, mencakup definisi, manfaat akhlak, dan apa sih keuntungan kita memiliki akhlak yang baik. Dan Islam mengajarkan kita dari awal untuk menjadi akhlakul karimah. Allah memuji Rasulullah sebagai orang yang patut kita jadikan uswatun hasanah dalam konteks akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah dalam Quran, sesungguhnya engkau ya Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan dalam hadis pun Rasulullah mengatakan bahwa aqrabu minni yaumil qiyamah, manusia nanti yang paling dekat denganku pada hari kiamat di surga adalah man ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis lain Rasulullah berfirman, wa ma bu'istu illa litammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus oleh Allah kecuali untuk meluruskan dan memperbagus akhlak manusia. Lalu timbul pertanyaan, akhlak itu apa sih sebenarnya itu? Nah, ulama mencoba menjelaskan bahwa kata-kata akhlak itu terangkai dari 3 huruf khalaqa khuluqun. Jadi di sana muncul terminologi khaliq, makhluk, khalaqa. Jadi sifat daripada khuluq ini atau akhlak ini tidak jauh dari sifat khaliq dan makhluk di antara kedua-duanya. Secara definitif, ulama seperti Imam Ghazali, Ibnu Maskaweh, dan juga Muhammad Amin mendefinisikan akhlak itu adalah as-sifat, sebuah sifat, ar-rasikhu fin nafsi, yang nempel erat di dalam diri, tertancap dalam diri, sehingga sifat itu mengeluarkan sebuah perbuatan biduni fikrin, tanpa dia berpikir, alias spontanitas. Jadi kalau kita terjemahkan sederhana, akhlak adalah sifat yang keluar dari diri manusia tanpa dia berpikir alias spontanitas. Kalau dia berpikir melakukan sebuah kebaikan, itu belum akhlak, walaupun mungkin dapat pahala juga daripada Allah. Sebagai contoh kita berikan, kalau kita berangkat ke sekolah, berangkat ke tempat kerja, lalu ada kecelakaan misalnya di depan kita, lalu kita berpikir itu, tolong nggak ya, tolong nggak ya. Walaupun kita tolong juga, pada akhirnya itu belum akhlak gitu. Nah, jadi akhlak itu adalah, kita simpulkan adalah sifat yang tertanam dari manusia, akhlakul karimah, wazamimah juga termasuk. Sifat sombong, sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri. Itu juga sifat yang tertanam. Sehingga ketika dia memuji diri sendiri, merendahkan orang itu spontanitas. Sombong juga spontanitas. Sedangkan yang karimah, sifat sabar, itu juga merupakan spontanitas itu. Bahwa dalam hadis Rasulullah mengatakan, as-sabru inda sumatil ula. Sabar itu dihitung Allah ketika kita mendengar berita pertama sekali. Itu namanya sabar ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan berita yang mengagetkan kita, misalnya istri kita cerita, mas, motor hilang, atau rumah terbakar. Nah, akhlak sabar itu dihitung ketika mendengar pertama sekali. Ketika mendengar berita itu namanya akhlak. Setelah 3 hari, ya udah deh, nggak apa-apa, bukan rezeki kita. Itu bukan akhlak, sebenarnya itu bukan sabar. Setelah seminggu, ya nggak apa-apa deh, memang bukan rezeki kita. Itu bukan sabar. Yang sabar itu dihitung ketika pertama sekali waktu spontanitas. Itulah akhlak. Nah, selanjutnya akhlak itu nanti berkembang ke objek ya. Nah, hari ini kita membicarakan tentang akhlak kepada Allah. Ini yang penting sekali kita pelajari di awal kita tentang keislaman. Akhlak kita kepada Allah itu harus menunjukkan akhlakul karimah. Nah, ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, akhlak kepada Allah adalah mencintai Allah dari apapun. Nah, cinta ini biasanya disuruh kita memilih ketika ada pilihan. Nah, kita berikan contoh ya, bahwa ketika kita disuruh memilih antara Islam dan yang bukan, atau pekerjaan yang diridhoi Allah dan yang tidak diridhoi Allah, itu kita harus spontanitas memilih Allah. Misalnya kita kerja di sebuah perusahaan yang
menurut catatan nggak halal gitu, atau banyak persoalan di dalamnya yang meremehkan Islam segala macam, ya kita harus keluar spontanitas, nggak berpikir dulu. Nah, pernah sebuah kejadian yang kita catat dalam peristiwa ini, waktu di Jakarta kira-kira 2 tahun yang lalu ada para game ya, sebuah pertandingan olahraga untuk para difabel di Jakarta. Ada salah satu pegulat dari Nanggro Aceh Darussalam, namanya Miftahul Jannah. Karena dia pakai jilbab, kebetulan olahraganya itu adalah gulat kalau tidak salah, dan itu body contact. Lalu panitia bilang begini, Mbak, maaf, kalau di olahraga ini Mbak tidak boleh menggunakan jilbab. Dan dia spontan menjawab pada waktu itu, tidak berpikir. Ya udah deh, kalau begitu saya nggak jadi main deh. Dia memilih tidak ikut bertanding daripada harus membuka jilbab. Nah, itulah akhlak kepada Allah. Nah, seandainya dia meminta waktu untuk berpikir, Mas beri saya waktu berpikir 2 hari ya, walaupun nanti dia putuskan tidak ikut juga pertandingan itu, tapi itu bukan akhlak, tidak dinilai Allah sebagai sebuah akhlak. Jadi harus spontanitas kita menjawab, memilih mana yang kita mendulukan Allah dari apapun seluruh profesi kehidupan kita. Kalau dibilang haram ya langsung tinggalkan, jangan berpikir nanti saya berpikir dulu 2 hari ya, pensiun apa enggak nih ya, itu bukan akhlak. Walaupun pada akhirnya dia akan memilih resign juga itu. Selanjutnya akhlak kepada Allah adalah nilai ikhlas. Ikhlas ini penting juga, sebab ikhlas ini adalah salah satu syarat daripada ibadah kita diterima Allah. Nah, ikhlas ini akhlak kita kepada Allah. Kita beribadah hanya untuk Allah. Hindarilah hal-hal yang berbau duniawi, ingin dipuji, ingin dipanggil Pak Haji, apalagi kita beribadah haji segala macam ya, hanya untuk apa? Menaikkan nama kita untuk pilkada ya. Dan ini banyak dijadikan ini. Di zaman corona ini luar biasa juga ya. Nggak bisa orang menaikkan nama dengan haji. Biasa kalau sudah tersangka ya, korupsi ya, naik umroh, naik haji gitu, untuk membersihkan namanya. Itu semua tidak dinilai pada Allah. Jadi ikhlas adalah dari kata khalusa, batu licin hanya untuk Allah. Dan hati-hati, iblis akan selalu menggoda kita untuk tidak ikhlas kepada Allah. Iblis bukan melarang kita beribadah, enggak. Iblis pintar. Dia suruh kita beribadah terus kepada Allah. Ente beribadah dong, ente umroh dong. Di ujung ibadah, dia colek hati kita. Kita ingin dipuji orang, kita ingin disangka beribadah. Yang sering kita berikan contoh, kita lagi umroh suami istri, tergoda untuk berfoto di depan Ka'bah. Lalu setelah itu tergoda lagi, membagikannya di media sosial, di Facebook. Akhirnya apa? Walaupun kita tulis dalam bentuk biasa, ya Allah, terimalah umroh kami. Padahal dalam hati kecilnya, biar teman-teman tahu kalau saya lagi umroh. Inilah akhlak kita Allah dalam konten ini. Makanya kata ulama, sembunyikanlah ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan kejahatanmu. Kalau kita berbuat jahat, kita nggak pengen lagi orang tahu. Begitulah ibadah kita sembunyikan. Kecuali memang yang bisa kelihatan seperti sholat jamaah, seperti yang lain, kurban, orang tahu. Tapi hati kita jaga kepada Allah. Itulah akhlak kita kepada Allah. Yang terakhir adalah usaha kita mencintai dan membencikan Allah. Kalau kita mau menikah, usahakan yang kita suka dari pasangan kita adalah sesuatu yang Allah suka juga. Saya kenapa suka dengan Maryam? Oh, jilbabnya panjang, ngajinya bagus. Kenapa suka dengan Ahmad, rajin sholat berjemaah di masjid segala macam. Berarti kita sudah mencintai dia karena Allah. Dan itu akan abadi nanti sepanjang zaman. Semoga kita bisa menjaga akhlak kita kepada Allah, menjadi kekasih Allah, bahagia nanti dunia dan akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.